Final Guwahati Masters 2023 diwarnai kemenangan Indonesia hingga ganda Malaysia didikan Reksi Mainaki. Wakil Merah Putih memang sudah dipastikan juara pada partai puncak turnamen BWF Super 100 ini, Minggu, 10 Desember 2023, di Sarusajai Indoor Sports Complex, Assam, India. Bagaimana tidak? Indonesia mengirimkan dua wakilnya untuk berebut tempat nomor 1. Derby tersebut akhirnya dimenangkan oleh Yohannes Saud Marcelino. Dia mengalahkan Alfi Wijaya Cariulah dengan 2 game langsung. Sementara itu, sektor tunggal putri jadi milik Thailand. Penjegal wakil Indonesia, Esther Nurumi Triwardoyo, Lalindrat Chaiwan keluar sebagai juara. Dia berhadapan dengan Lain Christophersen yang unggul dalam segi ranking. Meski begitu, Lalindrat sama sekali tak gentar. Game pertama dimulai olehnya dengan sangat menjanjikan. Kemenangan 21-14 berhasil dia kunci setelah berhasil menggondol 7 poin beruntun di awal-awal permainan. Pada game kedua, Christophersen balik menguasai pertandingan. Penghuni peringkat 33 dunia itu berhasil menang 21-17 dan memaksakan rubber. Sayang, perjuangannya harus berakhir anti-klimaks. Wakil Denmark harus menyerah kalah 16-21 dan merelakan gelar juara terbang begitu saja. Terlepas dari hal itu, hasil bagus juga didapatkan anak didik Reksi Mainaki. Pasangan Malaysia, Choong Honjian Muhammad Haikal keluar sebagai nomor 1. Juara Shed Modi International 2023 itu mengalahkan pasangan Taiwan, Lin Bingwei, San Ching Heng. Sementara itu, prediksi ranking BWF usai turnamen Guwahati Masters 2023, Yohannes Saud Marcelino meroket, sementara Anthony Sinisuka Ginting harus turun tahta dari top 3. Turnamen Guwahati Masters 2023 baru saja tuntas pada Minggu, 10 Desember 2023. Indonesia raih 1 gelar melalui Yohannes Saud Marcelino, dan 1 runner-up dari Alfi Wijaya Cariulah. Dengan menjuarai ajang Super 100, Yohannes Saud Marcelino akan mendapat tambahan 5.500 poin, sementara Alfi Wijaya Cariulah sebagai runner-up mendapatkan 4.680 poin. Saat ini Yohannes Saud bertengger di posisi 179 ranking BWF. Dengan tambahan 5.500 poin, ia diprediksi bakal meroket ke peringkat 120 besar, membayangi Christian Adinata. Namun, selain pencapaian yang baik dari MS Indonesia, ada satu kabar tak sedap karena Anthony Sinisuka Ginting akan mengalami pengurangan poin jelang BWF World Tour Finals. Dengan pengurangan poin ini, ditambah dengan performa Ginting yang belakangan menurun, praktis posisinya ikut merosot dari peringkat 2 ke peringkat 4 di ranking BWF. Kodai Naraoka asal Jepang mengkudeta posisi Anthony Ginting di peringkat 2, lalu Li Shifeng asal Cina membayangi di peringkat 3. Victor Axelsen masih kokoh di peringkat 1. Performa yang tidak konsisten juga membuat Jonathan Christie turun dari peringkat 5 ke peringkat 6. Posisinya diambil alih oleh Kunlavut Pititsarn asal Thailand. Perubahan juga terjadi di sektor ganda putra. Sistem pengurangan poin jelang World Tour Finals membuat Muhammad Ahsan Hendra Setiawan turun ke peringkat 13. Namun setidaknya ganda putra penerus bisa beranjak naik. Bagas Maulana M. Shohibul Fikri menduduki peringkat 10, disusul Leo Roli Carnando, Daniel Martin peringkat 11. Di sisi lain, Anthony Sinisuka Ginting menilai kesempatan tampil di BWF World Tour Finals 2023, merupakan sebuah bonus untuk mendapatkan poin tambahan dalam kualifikasi Olimpiade Paris 2024. Tunggal putra Indonesia bertekad meraup sebanyak mungkin poin kualifikasi di ajang tersebut. Ginting sukses lolos ke WTF 2023 setelah tampil cukup baik sepanjang tahun ini. Dia melaju ke turnamen penutup tahun itu setelah mengamankan posisi ke-6 dalam klasemen akhir perolehan poin Road to WTF 2023 dengan koleksi 82,840. Pemain berusia 27 tahun itu ditemani oleh bintang Indonesia lainnya, Jonathan Christie, di WTF 2023, yang akan berlangsung di Hangzhou, China, pada 13 hingga 17 Desember. Mereka berdua bakal bersaing dengan 6 pemain terbaik lainnya tahun ini di nomor tunggal putra. Tunggal putra Indonesia, Jonathan Christie, rupanya kini memiliki senjata rahasia untuk menghadapi lawan-lawannya.
Senjata rahasia yang dimaksud adalah dukungan non-teknis pertandingan, yaitu dorongan psikologis. Selain disediakan oleh PSBI, pebulu tangkis yang akrab disapa Jojo itu juga memiliki psikolog pribadi. Psikolog menurut Jojo memegang peran penting dalam karirnya saat ini. Jojo mengatakan, untuk mengalahkan lawan-lawan berat seperti Viktor Axelsen butuh strategi non-teknis. Dengan adanya psikolog banyak hal yang sepertinya dulu-dulu itu saya tidak pernah terpikirkan, ungkap Jojo. Tapi ketika saya selalu diskusi keseharian saya di lapangan, di latihan, maupun terakhir kemarin pas ketemu Axelsen. Banyak hal yang ternyata ada momen-momen atau pembelajaran yang dulu-dulu tidak tahu akan hal itu, paparnya. Kendati pada pertemuan terakhir Jojo masih belum bisa mengalahkan tunggal putra Denmark itu. Namun, terlihat bahwa Jojo bisa mengimbangi permainan sang lawan. Jonathan Christie dan Viktor Axelsen setidaknya sudah bersua dalam 12 pertandingan di sepanjang karir masing-masing. Hasilnya, Axelsen bisa mendominasi dengan mengunci 10 kemenangan. Jonathan hanya berhasil mencuri 2 kemenangan yang terakhir didapatkan pada tahun 2019. Sebenarnya dari dulu tidak pernah takut bertemu dia. Tapi memang, balik lagi, ketika di lapangan, ada beberapa hal yang tadi saya jelasin, yang mungkin dulu saya tidak mengerti tapi perlahan-lahan sekarang, oh dia melakukan hal ini, oh dia melakukan hal itu. Jadi sedikit lebih paham, kita juga tidak tahu selanjutnya apakah bisa seperti sebelum-sebelumnya, apa lebih mendekati lagi, apa bisa memenangkan pertandingan. Lebih ke usahanya aja sih, paparnya. Dalam waktu dekat, Jonathan dan Axelsen akan mengikuti turnamen penutup tahun di BWF World Tour Finals, WTF, 2023, pada 13 hingga 17 Desember mendatang di Hangzhou, China. Sementara itu, Anthony Sinisuka Ginting dan Jonathan Christie menjadi wakil tunggal putra Indonesia yang lolos ke turnamen BWF World Tour Finals 2023, di Hangzhou, China. Jonathan menjadi unggulan kedua dalam turnamen yang hanya bisa diikuti 8 besar dari setiap sektor, setelah dihitung dari poin selama setahun kompetisi. Sementara Anthony berada di urutan ke-6. Persiapan Jonathan dan Anthony bagus karena memang dari kemarin-kemarin intensitas latihannya memang sudah naik, meski kekuatan menurun karena ini puncak akhir tahun. Kata pelatih tunggal putra nasional Indonesia, Irwansyah, ditemui bolasport.com di Pelatnas Cipayung, Jakarta. Tentu kami ingin hasil bagus mulai dari latihan agar kondisi badannya sudah terkontrol semua. Jojo, panggilan akrab Jonathan, tidak mengurangi latihan karena memang sudah berkomitmen sehingga tinggal menjalani pertandingan, ucap Irwansyah. Irwansyah mengatakan bahwa pola latihan Jonathan dan Anthony sudah masuk ke cara bermain saat pertandingan. Jadi, saya dari pelatih sudah tidak ragu. Yang penting dari pikiran mereka jangan membenani diri sendiri.